Saudara-saudari yang terkasih, selamat Natal dan selamat Tahun Baru untuk kita semua. Saya Frater Ronalius Bilung MSF, dan pada kesempatan ini saya akan membagikan sebuah video yang akan membahas tentang panggilan imamat. Judul dari pembahasan saya ini adalah Panggilan Kekudusan di Tengah Dunia Modern. Semangat doa sebagai model kesaksian hidup kaum klerus zaman ini. Pertama-tama, kita perlu melihat bahwa panggilan hidup sebagai imam berimplikasi pada identitas pribadi imam itu. Artinya bahwa ketika seorang menjadi imam, dia akan menunjukkan kekasan hidupnya. Ada banyak kekasan hidup seorang imam. Imam adalah seorang pendoa, dia merayakan Ekaristi dan juga merayakan sakramen-sakramen. Nah, itulah wujud dari identitas pribadi seorang imam. Nah, salah satu identitas yang barangkali sangat nampak dalam kehidupan seorang imam dan harus muncul, harus dihayati oleh seorang imam adalah doa. Doa tidak hanya menunjukkan kekasan hidup seorang imam, tetapi juga menjadi media perjumpaan dengan Allah. Artinya, melalui doa, seorang imam menjalin relasi dengan Allah. Sehingga di dalam kehidupan imamatnya, seorang imam mampu melihat pengalaman dan peristiwa hidupnya dari kacamata Allah. Pertanyaannya adalah, bagaimana para imam menjaga dan memelihara martabat imamatnya di tengah berbagai godaan dunia dewasa ini? Sebagaimana kita tahu bahwa dunia saat ini sungguh memperlihatkan perkembangannya. Ya, itu nampak dari perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana seorang imam itu mampu menjaga martabat imamatnya di tengah situasi yang demikian? Dan bagaimana kehidupan rohani yang terwujud dalam doa mampu menolong mereka untuk setia dan tekun menghayati imamat. Nah, dalam pembahasan ini kita akan melihat lebih dalam dua hal ini. Bagaimana seorang imam menjaga martabat imamatnya dan juga bagaimana doa itu menolong mereka untuk tekun setia menghayati hidup imamat. Pertama, kita melihat hakikat panggilan hidup imamat para imam. Dalam banyak dokumen gereja, seperti Katekismus Gereja Katolik, Kitab Hukum Kanonik, itu juga berbicara tentang panggilan hidup para imam. Katekismus Gereja Katolik nomor 1579 mengatakan bahwa selibat merujuk pada pejabat tertabis Gereja Latin, yakni para pria beriman yang menghayati hidup selibater demi kerajaan surga. Jadi hidup imamat itu memiliki sebuah tujuan, yakni kerajaan surga. Dan dalam konteks hidup gereja, seseorang yang menghayati hidup imamat itu juga dipandang sebagai pejabat tertabis, yang melaksanakan tugas mereka di dalam gereja. Kitab Hukum Kanonik Kanon 227 secara tegas menekankan soal kesatuan mereka yang hidup selibat dengan Kristus sebagai anugerah istimewa serta terwujud dalam pembaktian diri dan pelayanan kepada Allah dan manusia. Jadi kitab hukum kanonik ini menekankan soal kesatuan orang-orang yang menghayati hidup selibat dengan Kristus, dan hal ini dilihat sebagai rahmat, sebagai anugerah istimewa yang diwujudkan dengan pembaktian diri dan pelayanan kepada Allah dan manusia. Dokumen Konsili Vatikan, terutama dalam Presbyterorum Ordinis, artikel 3, itu dikatakan bahwa para imam adalah mereka yang dipilih dari antara manusia dan ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah untuk mempersembahkan persembahan kurban bagi dosa-dosa. Jadi seorang imam itu adalah orang-orang yang terpilih dari manusia
Kemudian juga melayani manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, yakni mempersembahkan persembahan dan korban bagi dosa-dosa. Sementara Directory on the Ministry and Life of Praise nomor 1 itu mengatakan bahwa imamat para imam merupakan suatu karunia. Pelayanan para imam didasarkan pada kesatuan Kristus dan gerejanya, di mana dalam pelayanan imamat itu, Kristus bertindak sebagai kepala tubuh yang menghadirkan kesaksian tentang hubungannya dengan gereja. Dalam kehidupan imamat, kita mengenal beberapa dimensi. Ya, yang pertama, dimensi kristologis. Dimensi kristologis melihat panggilan imamat sebagai identitas unik yang membawa imam pada kesadaran bahwa hidup adalah misteri yang secara total dicangkokkan ke dalam misteri Kristus dan gereja dengan cara yang baru, di mana sang imam melibatkan diri secara penuh dalam pelayanan pastoral. Itulah pengertian dari dimensi kristologis. Sementara yang kedua, yaitu dimensi pneumatologis. Dimensi pneumatologis lebih terarah kepada martabat sakramental sebagai materai Roh Kudus yang menandai karakter sang imam dalam melayani Kristus dan gereja. Melalui Roh Kudus pula seorang imam menerima anugerah tugas kenabian untuk mewartakan sabda Allah, terutama dalam liturgi, ekaristi, dan perayaan sakramen lainnya. Yang ketiga adalah dimensi eklesial. Dimensi ini melihat panggilan imamat dalam kaitannya dengan relasi antara Kristus dan gereja kudusnya. Dimensi ini memaksudkan hidup selibat seorang imam yang dengan rela menyangkal diri atas keinginan dan kecenderungan seksual demi cintanya akan Kristus melalui gereja. Kita akan melihat tantangan dalam hidup imamat. Kehidupan manusia dewasa ini tengah memasuki babak baru dalam peradabannya. Berbagai perkembangan yang terjadi hampir di seluruh aspek kehidupan telah menghantar manusia pada suatu tingkatan yang lebih maju dan menjadikan gaya serta pola hidupnya sebagai yang juga ikut berkembang dan berubah. Jadi kehidupan manusia dewasa ini terus mengalami perkembangan dan membuat manusia itu lebih maju. Dan kemajuan itu kemudian menjadikan gaya serta pola hidup mereka juga ikut berkembang dan berubah. Nah, menjalani hidup imamat di tengah kenyataan dunia yang mengalami perkembangan itu bukanlah sesuatu yang mudah, bukanlah sesuatu yang gampang. Imamat sebagai suatu pilihan hidup yang khas, pada hakikatnya tidak bisa dilepaskan dari berbagai kenyataan yang sedang terjadi dalam masyarakat. Jadi, ketika seorang memilih menjadi imam, dia tidak akan lepas dari kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam dunia. Apalagi ketika dia melayani umat, dia melayani gereja, dia akan terus berhadapan dengan berbagai kenyataan, baik yang terjadi di dalam masyarakat, juga yang terjadi di dalam kehidupan dunia secara luas. Secara spesifik kita dapat melihat beberapa tantangan yang dihadapi oleh para imam dalam menghayati imamatnya. Tantangan-tantangan ini tentu saja menjadi suatu persoalan yang sangat pelik apabila seorang imam tidak mampu mengatasinya. Bahkan akan membawa imam pada suatu fase di mana ia tidak dapat lagi mengalami imamat sebagai identitas yang harus dihayati dengan penuh kesadaran. Jadi artinya ketika seorang imam berhadapan dengan tantangan, berhadapan dengan perkembangan, berhadapan dengan berbagai kenyataan, terutama dalam menghayati imamatnya, dia harus mampu mengatasinya. Jika seorang imam tidak mampu mengatasinya, maka bukan tidak mungkin imam itu kemudian kehilangan identitas imamatnya, yang mestinya harus dia hayati dengan penuh kesadaran karena dipengaruhi oleh tantangan-tantangan yang menguji imamatnya. Beberapa tantangan dalam hidup imam antara lain sekularisme, materialisme, dan seksualitas. Ini hanya beberapa hal, sebenarnya masih banyak lagi
tantangan-tantangan lain, tetapi dalam pembahasan ini saya hanya membahas 3 tantangan ini. Yang pertama adalah sekularisme. Sekularisme adalah suatu ideologi yang berkembang terutama di Eropa. Ideologi ini melihat tujuan hidup manusia adalah saat ini dan di dunia ini. Tidak ada kehidupan kekal. Ketika manusia mati, maka semua akan berakhir dan lenyap. Jadi, ideologi sekularisme ini melihat bahwa hidup manusia itu hanya sekarang dan saat ini. Nah, maka oleh karena itu, manusia berusaha menikmati hidupnya sedemikian rupa, sampai-sampai kemudian mereka merasa bahwa Tuhan itu tidak ada dan Tuhan tidak diperlukan lagi. Oleh karena konsep yang demikian, maka peranan Tuhan menjadi tidak diperlukan. Manusia memanfaatkan kebebasannya yang dimilikinya untuk melakukan segala hal yang dikehendakinya. Dalam hubungannya dengan imamat, peranan para imam yang dalam pelayanannya mewartakan tentang keselamatan kekal menjadi tidak berguna. Yang kedua, atau tantangan yang kedua, adalah materialisme. Manusia dalam kebebasannya memiliki kecenderungan untuk mengejar kenikmatan dan menghindari penderitaan. Dewasa ini kenikmatan identik dengan materi, sebab materi dipandang sebagai sumber kebahagiaan dan membawa manusia pada kesejahteraan hidup. Kehidupan imamat yang sungguh berpusat pada pelayanan dengan penyangkalan terhadap segala bentuk kenikmatan kerap kali berhadapan dengan godaan materi. Kuasa imamat yang dimiliki seorang imam dapat membawanya terjerumus pada tindakan yang menjadikan materi sebagai motivasi pelayanan. Tantangan yang ketiga adalah seksualitas. Tantangan lain yang juga menjadi masalah dan seringkali menimpa para imam adalah soal hakikat hidup selibat yang dihayati para imam. Dewasa ini pilihan untuk tidak menikah dalam pandangan masyarakat kontemporer bukanlah suatu yang lazim. Pendapat semacam ini berangkat dari suatu kecenderungan yang melihat pernikahan hanya pada tataran seksualitas belaka, di mana seksualitas ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kodrat manusia secara utuh. Dengan demikian, ketika seorang memilih untuk tidak menikah, maka ia melawan kodratnya sebagai manusia dan tidak mencapai kematangan pribadi secara menyeluruh. Dari beberapa poin di atas dapat kita ketahui bahwa penghayatan terhadap panggilan imamat sangat dipengaruhi oleh situasi dan konteks kehidupan manusia dengan segala perkembangannya. Situasi ini menuntut para imam agar memiliki keberanian dan kekuatan untuk mengatasi setiap godaan yang datang dalam berbagai bentuk dan model. Nah, yang berikutnya kita akan melihat doa sebagai model kesaksian hidup dan jalan menuju kekudusan. Salah satu aspek yang sangat penting dalam hidup imamat adalah kesaksian hidup. Seorang imam bukan menjadi imam bagi dirinya sendiri, melainkan bagi Kristus. Dengan kata lain, seorang imam harus mewartakan Kristus melalui kesaksian hidupnya di tengah umat. Artinya bahwa dalam hidup imamat, hal yang juga sangat penting adalah soal kesaksian, yakni kesaksian hidup. Menjadi imam itu bukan sekedar melayani, bukan sekedar merayakan Ekaristi, tetapi juga bagaimana dia sungguh memberikan kesaksian imannya dalam pewartaannya, dalam tugas pelayanannya. Dan yang diwartakan itu adalah Kristus sendiri. Salah satu bentuk kesaksian hidup yang mampu membawa imam pada kesatuan hidup dengan Kristus serta menghadirkan Kristus dalam dirinya adalah doa. Jadi doa itu adalah salah satu bentuk kesaksian yang mampu membuat umat itu terdorong juga untuk meneladani imam itu. Melalui doa, imam tidak hanya menunjukkan kekasan dari kehidupannya sebagai klerus, tetapi juga doa sebagai bagian dari kehidupan spiritual seorang imam, agar mampu menghindarkan mereka dari kelalaian dalam hidup, serta pelayanan pastoral, dan dengan cara demikian, doa membawa sang imam pada hubungan yang mendalam dengan Kristus sebagai pusat hidupnya.
Doa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari karunia panggilan imamat. Meskipun dalam kelemahan dan keterbatasan sebagai manusia, namun dalam dan melalui doa, mereka diajak untuk senantiasa berkembang menuju kesempurnaan hidup, sebagaimana sabda Yesus sendiri. Hendaklah kalian menjadi sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Dengan memahami doa sebagaimana telah diungkapkan di atas, kita dapat melihat bahwa imamat memiliki keistimewaannya sendiri dalam pelayanan, yakni penyucian dan pengudusan diri di dalam Kristus. Pentingnya doa sebagai bagian dari aspek spiritual dalam hidup imam semakin diperdalam melalui dokumen Directory on the Ministry and Life of Priests. Dalam dokumen ini dijelaskan bahwa seorang imam harus menyempurnakan hidup doanya melalui perayaan Ekaristi, pengakuan dosa, bimbingan rohani, merenungkan sabda, retret pribadi, devosi, dan lain sebagainya. Tindakan-tindakan kesalehan yang demikian inilah yang akan menjadi kesaksian hidup bagi umat yang akan mereka layani. Saat ini, umat sangat kritis terhadap tindakan dan sikap para imam. Sejauh mana imam memberikan kesaksian hidupnya bagi umat akan sangat berpengaruh kepada cara umat menghayati imannya. Tidak peduli seberapa bagus homili yang diberikan imam, seberapa sering imam memberikan pelayanan, tetapi ketika kesaksian hidup imam tidak mencerminkan hakikat imamatnya, maka semua akan menjadi sia-sia. Yang berikutnya adalah bagaimana menumbuh kembangkan semangat doa dalam formasi imamat. Kehidupan spiritual dan rohani seorang imam bukanlah suatu yang secara otomatis dan ada dan berkembang dengan sendirinya. Diperlukan ketekunan dalam latihan-latihan rohani yang dilakukan secara terus-menerus hingga ia mencapai kematangan hidup spiritual yang baik dan mendalam. Mengingat betapa pentingnya doa bagi kehidupan imamat, maka dalam masa formasi, pembinaan hidup rohani harus mendapat prioritas yang sama dengan pembinaan aspek lainnya seperti intelektual, pastoral, dan nilai-nilai manusiawi. Masa formasi menjadi saat yang tepat untuk mulai menanamkan benih-benih kekudusan lewat doa dan olah rohani yang mendalam, sehingga perkembangan calon imam menjadi lebih matang dan seimbang. Konsili Vatikan II dalam Optatam Totius melihat bahwa pembinaan rohani sejak masa formasi merupakan bagian dari latihan untuk hidup bersatu dalam persekutuan tunggal. Di sana dikatakan bahwa pembinaan rohani dilakukan sedemikian rupa dalam persekutuan yang mesra dan terus-menerus dengan Bapa melalui putranya Yesus Kristus dalam Roh Kudus. Dekret Optatam Totius mengungkapkan bahwa pembinaan rohani terutama dalam doa membawa seorang calon imam kepada kedalaman relasi dengan Allah, dan melalui pertolongan Roh Kudus mereka dibantu untuk semakin menjadi secitra dengan Kristus Sang Imam Abadi. Harus diakui bahwa dalam proses pembinaan calon imam, terutama dalam usaha membangun hidup spiritualitas yang tangguh, perkembangan dunia modern juga ikut memberi pengaruh terhadap upaya-upaya yang dilakukan untuk menghayati hidup rohani yang mendalam. Apalagi para calon imam saat ini adalah mereka yang berasal dari generasi Z, yang lebih cerdas dan maju dalam mengelola teknologi. Hal ini tentu saja menjadi tantangan bagi para formator dalam menghadirkan lingkungan pembinaan yang ideal dan mampu beradaptasi dengan situasi zaman, sehingga hakikat pembinaan calon imam tidak kehilangan identitasnya. Di tengah kenyataan yang demikian, para calon imam juga harus dibantu untuk menyadari bahwa kelak suatu saat ketika menjadi imam, mereka akan disibukkan dengan berbagai pelayanan dan perutusan pastoral sesuai dengan panggilan imamatnya. Terkait dengan hal ini, Optatam Totius mengingatkan kepada calon imam akan tugas dan beban yang akan mereka terima. Para calon imam harus belajar sejak dini untuk menata hidup rohani melalui dan dalam aktivitas pelayanan pastoral mereka. Hal ini berarti bahwa antara pelayanan dan hidup doa tidak boleh dipisahkan. Pelayanan dan doa adalah satu kesatuan
yang harus dihidupi dan dilakukan tanpa mengecualikan yang lain. Dengan demikian diharapkan calon imam dalam masa formasi menjadi semakin mampu menghayati panggilan dengan kematangan rohani yang sempurna, serta memiliki kerinduan untuk bersatu dengan Kristus melalui doa-doa, juga menemukan pengalaman akan Allah dalam hidup spiritual dan rohani. Penutup, panggilan imamat adalah suatu cara hidup yang istimewa dan merupakan karunia yang secara khusus diterima dan ditanggapi dengan penuh keterbukaan diri. Pemberian diri bagi Kristus melalui gereja terwujud dalam pelayanan dan perutusan para imam di tengah dunia dengan berbagai situasi dan konteks. Hal ini tentu saja melahirkan aneka tantangan dan kesulitan. Oleh karena itu, kesatuan hidup dalam persekutuan dengan Kristus harus terus dijaga melalui nilai-nilai spiritual, terutama doa-doa pribadi. Pembentukan hidup adalah proses panjang yang dimulai sejak masa formasi, bahkan diteruskan dalam hidup imamat seorang imam. Tanpa semangat doa, pelayanan seorang imam akan sangat rentan terhadap berbagai tantangan yang akan sangat mengganggu di dalam pelayanannya sebagai imam. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya jelaskan terkait dengan panggilan hidup seorang imam. Semoga ini dapat membantu kita untuk semakin mengetahui bagaimana seorang imam itu menghayati panggilan imamatnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.